Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Beberapa hari belakangan ini gue lagi lumayan excited dapat dalam tanda kutip mainan baru ini dari Samsung ya. Gue yakin teman-teman udah pada dengar soal Galaxy Ring yang memang beberapa hari ini banyak yang bikin video ataupun ulasannya gitu ya. Jadi di video kali ini gue pengen kayak sharing gimana experience gue selama menggunakan si Galaxy Ring ini, dan juga sebenarnya untuk apa sih device ini dibuat oleh Samsung. Galaxy Ring ini adalah wearable device atau gadget yang sebenarnya dia mirip ya seperti device-device wearable lain ya, kayak kita tahu ada TWS, terus juga ada jam tangan ya, yang memang ini dibikin oleh Samsung dengan tujuan utama adalah untuk memantau fungsi kesehatan dengan wujud sebagai cincin. Nah, untuk tanggal rilisnya sendiri sebenarnya dia diumumin pertama kali dari bulan Juli kemarin, dan akhirnya per November ini resmi diboyong ke Indonesia. Untuk harganya bisa dibilang lumayan banget, yaitu 6,5 juta. Untuk varian warnanya ada titanium black, ada titanium gold, dan juga ada titanium silver. Size-nya sendiri kalau kita beli nanti kita akan dapat sizing kit atau kayak tools ya, ada dummy-nya. Size-nya itu ada dari 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan size 13 itu yang paling tingginya, yang paling besar. Nah, untuk pengalaman pakainya sendiri ini bener-bener enak banget, nyaman banget, kurang dari 5 gram beratnya. Paling satu yang mungkin agak perlu pembiasaan adalah karena cincin ini agak sedikit aja, cuman sedikit aja ya, lebih tebal. Kalau cincin biasanya itu kan lebih pipih, karena ini ada sensor-sensornya, otomatis memang size-nya lebih tebal, tapi ini tidak terlalu mengganggu, dan terbukti ketika gue pakai ini hampir 5 harian ya, ini gue pakai nyaman-nyaman aja untuk semua kegiatan, bahkan termasuk ketika gue tidur sebagai fungsi utamanya. Nah, untuk memantau kualitas tidur kita. Nah, untuk pairingnya kita butuh ada 3 aplikasi yang wajib diinstal di handphone. Yang pertama adalah Galaxy Wearable. Ini untuk proses pairingnya, nanti cincinnya kan kita taruh di dalam ininya ya, di dalam tempatnya, terus ada tombol tengah, kita tekan selama 3 detik. Nah, itu udah masuk mode pairing, nanti akan ke detect di handphone kita, langsung proses pairing aja. Kemudian setelah pairingnya selesai, kita diminta lagi untuk install plugin khusus Galaxy Ring biar bisa terdeteksi di handphone kita, fungsi-fungsinya juga biar bisa berjalan. Selanjutnya kita butuh aplikasi Samsung Galaxy Health. Nah, itu fungsinya adalah untuk memantau segala yang ditawarkan fungsi-fungsi dari si cincin ini. Nah, jadi sebenarnya fungsi utama dari Galaxy Ring ini memang agak sedikit beda dibanding smartwatch. Kalau smartwatch itu untuk mantau notifikasi yang masuk ke handphone dan juga fitness tracker atau sport tracker ya. Nah, sementara kalau Galaxy Ring ini lebih ke health tracker atau sleep tracker. Jadi memang itu semua fungsi bisa kita lakukan ketika kita menggunakan smartwatch, tapi banyak orang yang tidak terlalu nyaman ketika tidur harus menggunakan smartwatch di pergelangan tangannya. Untuk itulah fungsi dari si Galaxy Ring ini, yang mana kita bisa tetap enjoy, tetap nyaman tidur tanpa terganggu harus bawa-bawa jam tangan. Nah, disitulah fungsi dari sebuah Galaxy Ring. Yang pertama, kita bisa sleep tracker. Nah, selama kita tidur, kita bisa mantau seberapa bagus kualitas tidur kita, dari jam berapa kita mulai tidur sampai jam berapa kita bangun, dan selama kita tidur itu berapa kali kita kebangun. Di situ kita bisa dapat data-datanya disajikan dengan sangat lengkap, yang mana nanti data ini juga akan dikombin dengan data seperti heart rate selama kita tidur itu rendah, sedang atau tinggi. Nah, nanti dari situ kita bisa ngelihat apakah ada anomali atau aman-aman aja semuanya, dan juga akan dikombin lagi datanya menjadi sebuah data energi score yang setiap paginya ketika kita bangun tidur itu akan disajikan angkanya dari
0 sampai dengan 100. Semakin tinggi tentunya akan semakin bagus. Yang mana kayak gue contohnya gue dapet kisaran 70, 80 yang artinya kualitas tidur gue bagus, durasi tidur gue cukup, dan akhirnya skor angka tersebut ya 70 sampai 80 energi skor ini adalah angka yang bisa dijadikan acuan untuk kita beraktivitas sehari-hari. Seberapa siap sih badan kita buat melakukan kegiatan di hari tersebut. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kenapa untuk sebuah cincin ini harganya kok ya lebih mahal dibanding smartwatch? Ya simpel aja sih jawabannya, karena ini kan teknologi baru ya. Memang sudah ada beberapa brand selain Samsung yang membuat smart ring seperti ini, tapi yang membawa resmi ke Indonesia yang brand besar hitungannya adalah Samsung saat ini, dengan fungsi yang bisa dibilang ini lengkap, reliable banget, dengan teknologi baru yang dimasukkan ke dalam benda sekecil ini. Ini tentunya membuat harganya jadi bisa dibilang ya namanya teknologi baru ya nggak murah gitu ya untuk pembuka, tapi bukan nggak mungkin ke depannya ya untuk generasi kedua, generasi ketiga itu akan jauh lebih murah. Sama halnya seperti Samsung Galaxy Fold, Galaxy Flip, generasi awal harganya pasti akan tinggi, selanjutnya penyempurnaan harusnya kita berharap harganya akan lebih miring, dan juga karena memang menawarkan kenyamanan yang jauh lebih oke dibanding menggunakan smartwatch, terutama ketika kita tidur. Nah, untuk baterainya, jadi di dalam cincin ini ada baterai sekitar 18,5 mAh. Ya memang sekecil itu ya untuk sebuah cincin, dan di case-nya ini baterainya sekitar 300-an ya, 350-an mAh. Semakin besar ukuran cincinnya, itu baterainya juga semakin gede, dan rata-rata dalam sehari itu makan sekitar 15% baterai. Jadi bisa dibilang ya dia bisa bertahan antara 5 sampai dengan 7 hari, dan itu sudah oke banget. Kenapa? Karena untuk ngecasnya pun kita nggak perlu effort ya. Ini mirip seperti TWS, kita tinggal taruh aja di sini di dalam tempat charging case-nya, otomatis dia akan ngecas. Oke, jadi kesimpulannya untuk first impression hands on Galaxy Ring ini, gue pakai sekitar 5 hari, gue cukup puas, gue merasa nyaman dengan device ini, bisa nge-track jogging, bisa nge-track kita lari juga, kita bisa dapat data yang lengkap ke smartphone, ditambah lagi tidak terbatas pada smartphone Samsung aja. Kenapa ya? Makanya gue di video ini ngetes pakai Google Pixel ya, karena untuk membuktikan oh ternyata memang bener fungsi dari smart ring ini semuanya bisa berjalan dengan menggunakan handphone, semua handphone Android ya kecuali iOS. Tapi bedanya ketika kita pakai handphone Samsung, pairingnya itu kita bisa mendapatkan fungsi tambahan yaitu pinch, seperti kayak untuk gesture untuk foto. Paling yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya ya harganya ya, karena memang sekali lagi harga 6,5 juta ini bukan sesuatu yang affordable, bukan sesuatu yang murah untuk sebuah device dengan wujud cincin. Jadi sekali lagi memang saat ini mungkin masih segmented ya untuk orang-orang yang sudah berumur 30 ke atas, apalagi yang memasuki usia 40 yang lebih concern dengan kesehatannya. Device ini akan menjadi companion yang paling oke untuk dibawa sehari-hari beraktivitas.